Larasati. Dan saya Priamana Tenaya. Di hari Sabtu ini banyak sekali yang akan kita update ke Anda, saudara. Termasuk tadi di headline ada pemadaman listrik juga di Setia. Ternyata masih dirasakan loh banyak warga. Banyak, termasuk juga wilayah Bogor, Jawa Barat. Salah satunya yang menjadi korban dari pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Ada sejumlah wilayah di Bogor, Jawa Barat memang mengalami pemadaman listrik. Dan tentu saja ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah, dalam hal ini adalah PLN, walaupun kita tahu PLN ini sudah meminta maaf begitu ya. Kalau kita membayar listrik itu kan nggak boleh telat ya. Tapi kalau ini listriknya padam, banyak sekali dampak yang harus dirasakan dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Tidak hanya soal masyarakat, tapi juga para pengusaha nih, UMKM pastinya yang bergantung pada listrik, termasuk juga ibu menyusui yang kemudian menyimpan air susunya ini untuk diberikan kepada anak mereka. Ini disimpan di dalam kulkas. Kalau sampai berjam-jam lamanya ini dikhawatirkan bisa rusak. Banyak sekali kerugiannya, Pak. Yang jelas PLN juga katanya sudah tahu ya alasannya kenapa, karena ada gangguan di dua pembangkit listrik dan tentunya upaya-upaya untuk mengembalikan pasokan listrik misalnya dengan mengambil sumber dari pasokan pembangkit lain, kemudian pengaturan operasi sistem juga terus dilakukan tentunya supaya mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi pemadaman ini. Iya, walaupun memang listrik padam, tapi tampaknya semangat para mahasiswa ini tidak akan pernah padam. Masuk Adisti. Karena apa? Karena sejumlah mahasiswa dari sejumlah universitas, kampus kemarin sudah menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR RI, dan akhirnya ini ditemui oleh pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad. Nah, sejumlah mahasiswa ini akhirnya memberikan aspirasi mereka, tuntutan mereka begitu ya, dan didengarkan oleh DPR. Nah, ini yang kita mau begitu, ada dialog-dialog yang memang bisa untuk menjembatani antara tuntutan dari para mahasiswa ini sebenarnya apa saja, dan ini sebenarnya bisa nggak sih dikabulkan oleh pemerintah pusat. Lagi-lagi untuk apa? Untuk kebaikan perekonomian Indonesia juga. Dari pimpinan DPR kan bilang akan disampaikan nanti ke Nani SDM sebagai Kepala BGN dan juga ke Bahril Hadalia sebagai Menteri SDM. Tinggal nanti bolanya di pemerintah nih, Kepala BGN dan juga Menteri SDM. Bisa nggak kemudian mewujudkan apa yang kemudian yang dituntut oleh mahasiswa dan juga warga. Kita akan nantikan saudara bagaimana kemudian langkah pemerintah. Tapi kita akan mulai dulu Sapa Indonesia pagi hari ini dengan informasi pertama, di mana ada sebuah bus pariwisata yang terbakar di Wonosobo, Jawa Tengah pada Jumat malam. Kebakaran diduga dipicu korsleting dari pengisian daya powerbank milik salah satu penumpang. Api cukup besar. Kobaran api menghanguskan seluruh badan bus pariwisata Putra Perdana di Selomerto, Wonosobo. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Polres Wonosobo menyebut dugaan kebakaran dipicu dari powerbank milik salah satu penumpang. Untuk penumpangnya itu rombongan dari pedagang pasar. Itu tujuan ziarah ke Jepara, sejumlah 50 orang penumpang. Belum sempat berangkat karena dugaannya itu awalnya waktu mengecas powerbank langsung beberapa penumpang ada yang merasakan ada bau gosong, ada kepulan asap. Lalu untuk para penumpang langsung turun dari bis seperti itu.